membuat mitra yang aktif, bagaimana sih merekrut mitra itu. Kalau buat saya melihat ini pas ya, karena untuk membuat Zoom saja, untuk belajar di Zoom saja hari ini tidak banyak yang hadir. Siapa di sini leader tertingginya? Di sini siapa jaringan tertinggi? Oke, Mbak, 754193 itu namanya siapa? Aku tadi mau ngubah nggak bisa lagi, Teh. Erlia, Teh. Oke, Mbak Erlia, silakan kenalan. Mbak Erlia, kenalan dulu sebelum saya mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erlia Agustina. Saya lagi meneliti di bisnis NASA ya. Saya itu asli orang Bengkulu, tapi sekarang tinggal di Serang, Banten. Jaringan Mbak Erlia ada berapa banyak, Mbak? Jaringan ada sekitar 90-an, Teh. Oke, 90 di sini yang hadir berarti ada 15 orang ya. Oke. Di sini juga ada Mbak Nurlen ya. Mbak Nurlen masuk jaringan NASA juga. Ini Mbak Uri, Mbak juga. Emang jaringan saya itu Teh banyaknya itu kerja siang. Kerja di pabrik. Oke. Tadi udah dijawab lagi. Berapa persen yang kerja di pabrik? Lumayan hampir separuhnya itu 90% hampir di pabrik, Pak. Oh, oke. Kok bisa? Apa Mbak Nurlia, Mbak Erlia juga awalnya memang kerja di pabrik atau seperti apa jaringannya banyak di pabrik? Iya, tadinya emang saya kerja di pabrik. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Sebetulnya saya tidak cukup puas dengan jumlah jaringan yang datang hari ini, gitu kan. Apapun yang alasannya, ada yang kerja lah atau seperti apa, saya nggak puas karena saya itu memang mensyaratkan yang hadir itu minimal bukan minimal sebenarnya Zoom aja lah 100 orang. Kalaupun misalnya yang hadir 50 orang masih lah ya. Ini tapi yang hadir cuman 16 orang di luar saya sama dia di sini. Tapi ya nggak apa-apa, cuman ini juga akan sangat terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sih caranya kita akan melakukan rekrutmen untuk mitra yang aktif, gitu kan? Biar mitra aktif, kemudian bagaimana melakukan rekrut mitra. Nah, dari sini saja sebetulnya sudah kelihatan bahwa jaringan itu kalau misalnya mau ngomongin tentang mitra yang aktif, maka harus dibalikin dulu sama dirinya sendiri. Sudah seaktif apa saya? Ya, sudah sekeren apa saya, sudah seinspiratif apa saya bagi jaringan saya. Ya, sebetulnya mungkin kalau kita ngomongin tentang kerja, ada inisiatif dari leadernya juga untuk bikin direkam. Ini direkam nggak? Ini direkam nggak? Direkam. Ya, ini direkam. Kemudian nanti bisa di-share di sana. Tapi kalau kita ngomongin tentang produktivitas, kemudian ngomongin tentang member yang produktif jualan, reseller yang jago jualan, itu sangat dimulai oleh diri sendiri, gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang reseller yang kemudian dia bisa ngomset sampai banyak, itu dimulai dari omset diri sendiri. Jadi leader itu adalah ibu bagi jaringan Anda. Leader itu adalah ibu bagi anak-anak yang tidak dilahirkan dari rahim kita, tapi kemudian berkumpul dalam satu bisnis yang sama, gitu kan. Sehingga kalau kita tahu ibu itu siapa, ya ibu itu adalah madrasah pertama kita. Ilmu pertama yang didapatkan oleh anak-anak kita itu adalah dari ibunya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang, saya pengen reseller kita berprestasi, Teh, tanyakan, apakah kita sudah berprestasi atau tidak? Saya pengen kalau reseller saya itu jago jualan, Teh, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah jago jualan atau tidak? Saya pengen, Teh, reseller saya itu konsisten untuk belajar, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah konsisten belajar atau tidak? Saya pengen, Teh, reseller kita ini, reseller kami ini adalah orang-orang yang dia itu tahan banting, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah tahan banting atau belum? Saya pengen, Teh, reseller saya ini adalah mereka yang kalau
mereka selalu kuat walaupun mereka harus ditolak atau seperti apa? Tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda sendiri juga kalau ditolak masih nangis atau masih atau sudah strong gitu kan untuk melakukan atau menerima sebuah penolakan. Jadi kalau ngomongin tentang mitra kita, maka cerminnya adalah diri kita sendiri. Maka penting banget kalau saya sering melihat cara kita untuk bisa membuat prestasi di jaringan itu adalah dengan melihat diri sendiri. Kurangnya saya ada di mana? Lebihnya saya ada di mana? Kurangnya ini yang akan saya perbaiki menjadi sebuah hal yang tidak menghalangi saya untuk sukses. Kelebihan saya ini yang kemudian akan menjadikan saya menjadi value ketika saya menjadi seorang leader. Contoh, oh ya Teh, saya itu punya kelebihan. Kelebihan saya itu adalah saya itu orangnya nggak baperan sih, gitu kan. Saya mau ditolak mau segimanapun, saya mah tetap aja ketawa gitu kan. Dan merasa bahwa ya biasalah penolakan kayak gitu. Itu kelebihan nggak? Bisa jadi. Karena leader-leader yang lain mungkin masih ada yang ditolak sebentar terus dia langsung nangis di pojokan gitu ya. Nah itu bisa jadi kelebihan. Kemudian itu yang diceritakan kepada mitra Anda. Saya juga ditolak mungkin udah ribuan kali. Kalau saya baperan mungkin saya juga udah berhenti dari NASA gitu. Tapi karena saya tidak pernah berhenti untuk mengevaluasi diri dan kemudian saya juga merasa bahwa penolakan mah kalau kita belum ditolak sama sejuta orang mah kita mah masih berbakat kok di bisnis ini dan masih ada jutaan orang lain yang bisa kita tawarkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian bisa jadi inspirasi untuk jaringan Anda. Seperti halnya seperti ini ya, kita mau belajar di Zoom, gitu kan. Saya nggak tahu ya kalau di jaringan ini masih pada bekerja atau seperti apa, tapi tolong ya untuk bekerja ini memang bagus lah kalau mereka nggak hadir. Kalau mereka bekerja dan hadir di Zoom ini malah saya nanti bakalan agak marah juga. Karena apa? Bisnis dan pekerjaan tidak boleh disatukan. Ya, jadi kalau misalnya mereka lagi bekerja, saat bekerja nggak boleh tuh mereka mikirin bisnis, gitu loh Mbak Erlia. Karena apa? Karena kalau mereka memikirkan bisnis pada saat bekerja itu namanya adalah korupsi waktu. Ya, dan itu malah tidak berkah untuk bisnisnya. Jadi kalau misalnya 50% Teh, kalau tim saya itu adalah pekerja, ya pantas aja mereka nggak bisa nge-Zoom. Ya, karena mereka sedang bekerja dan tidak memikirkan bisnis. Ya, gitu. Jadi itu sudah cukup bagus untuk pertama, tidak ada yang namanya korupsi waktu agar apa? Berkah, gitu kan. Nah, terus gimana dong Teh untuk mengembangkan bisnis sedangkan jaringan saya pada bekerja? Ya lingkup kerjanya yang kemudian dijadikan jaringan bisnis. Ya, jadi kalau misalnya Anda seorang perawat, maka untuk mereka yang dijadikan mitra Anda sebaiknya adalah yang seprofesi dengan Anda. Sama-sama perawat. Ketika Anda seorang ibu rumah tangga, yang dijadikan mitra adalah sama-sama ibu rumah tangga. Ketika mereka ini adalah seorang guru, maka jadikan teman-teman gurunya adalah mitra. Kenapa? Yang secermin dengan kita itu akan mudah untuk kita kelola. Ya, jadi kayak misalnya kayak gini. Teh Indari, kalau target marketnya Teh Indari itu siapa? Ya seperti saya. Seperti apa Teh? Seperti saya ibu rumah tangga dan pebisnis online. Maka kemudian target market saya adalah ibu rumah tangga yang berbisnis online. Kemudian apa produknya? Produknya bisa apa saja. Tetapi target market saya tetap ibu rumah tangga pebisnis online. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Sehingga akhirnya saya bisa mengumpulkan member di Ibu-Ibu Doyan Bisnis aja ada 113.000 member. Yang itu adalah ibu rumah tangga yang berbisnis online. Jadi kalau misalnya kita mau ngumpulin mitra, lihatlah diri kita sendiri. Karena cerminannya adalah diri kita. Apakah kita itu siapa? Saya ibu rumah tangga pebisnis online. Oh baiklah kalau begitu saya akan cari orang yang ibu rumah tangga dan berbisnis online. Sehingga akhirnya dengan begitu saya tahu problem-problem mereka itu ada di mana. Contoh, misalnya, mereka yang berbisnis online biasanya masalah mereka itu adalah manajemen waktu. Karena harus ngurus anak nih kayak Mbak Erlia, Masya Allah ya sambil nge-Zoom, sambil gendong anaknya, itulah figur seorang ibu rumah tangga. Ya, kemudian Mbak Diah sambil apa? Mau bajuin anaknya gitu kan. Ya itulah figur ibu rumah tangga gitu kan. Artinya ketika kita memutuskan bahwa target market seperti diri kita, maka sangat mungkin kita itu bisa memberikan solusi sesuai dengan masalah mereka. Karena masalah mereka juga masalah kita.
Contoh, teh saya punya balita teh, gitu kan? Itu yang yang saya lakukan di bisnis itu jadi tidak optimal karena anak saya itu ngikutin saya kemana-mana katanya gitu ya, ngegangguin kalau saya pegang handphone. Nah itu masalah ibu-ibu gitu. Terus solusinya gimana? Nah karena saya sudah memecahkan solusi gitu kan, sudah punya pecahan solusinya, maka yang saya share kepada jaringan saya adalah gini loh caranya supaya anak nggak ngikutin kita pada saat kita tangga berbisnis online. Ya, beda sekali. Ini jangan sampai teman-teman karena mau cari mitra sebanyak-banyaknya, kemudian teman-teman itu rekrut semua orang. Anak muda direkrut, ya. Kemudian kakek-kakek direkrut, gitu ya. Guru direkrut, kemudian ya pekerja juga direkrut, gitu kan. Sehingga akhirnya karena Anda tidak ada di kotak itu, misalnya Anda merekrut seorang guru, sedangkan Anda ibu rumah tangga yang berbisnis online, sedangkan guru mereka punya aktivitas sendiri. Akhirnya ketika ditanya gimana ya cara saya menentukan prioritas, karena di guru juga banyak banget administrasi yang harus saya selesaikan. Bingunglah kita, karena kita nggak tahu pekerjaan guru itu apa. Ya, apa saja sih administrasi yang harus dikerjakan oleh seorang guru? Nah, makanya langkah pertama untuk bisa melakukan rekrutmen yang baik adalah lihatlah diri Anda sendiri. Rekrutlah orang-orang yang itu adalah cerminan diri Anda. Sehingga dengan begitu adalah Anda tahu ketika mereka bermasalah, Anda tahu solusinya apa. Oke, nah dari sana ketika Anda mau mitra-mitranya aktif, Anda juga harus menjadikan diri Anda adalah role model buat mereka. Ya, sudah nih Teh, saya sudah rekrut ibu rumah tangga, kemudian juga dia berbisnis online, terus apalagi Teh setelah mereka join di kita? Ya, sebenarnya fokus kita itu ada dua, rekrut terus, bina terus. Rekrut terus, bina terus, dua itu diulang-ulang. Rekrut terus dan bina terus. Tapi binanya gimana Teh? Kan kita sebenarnya leader baru nih, belum berpengalaman. Nah, enaknya kalau kita ngomongin tentang gitu kan, tentang yang namanya itu jaringan kita yang seperti cerminan diri kita, yang kita share saat membina itu adalah pengalaman kita. Ya. Jadi kita bikin nih kurikulum ala kita. Bagaimana cara closing pertama waktu itu, bagaimana menghilangkan gugup pada saat kita memprospek. Pokoknya pengalaman-pengalaman kita yang natural banget, ya. Pengalaman kita yang natural banget yang ingin kita share, dan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk cerminan diri kita share. Makanya penting teman-teman itu punya yang namanya kurikulum based on story, ya. Your story, bukan based on dari apa yang teman-teman baca, tapi apa yang menjadi pengalaman teman-teman. Dibagiin sama mereka. Bagaimana ngurus rumah, beres-beres rumah, sambil teman-teman juga menjalankan bisnis. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang real buat teman-teman. Buat kemudian di-share kepada jaringan Anda. Karena apa? Mereka akan mengikuti Anda. Ya, jadi rekrut bina. Setelah direkrut, dibina based on dari story. Kemudian setelah based on story akan muncul nih masalah baru. Ketika misalnya mereka bertemu dengan masalah baru, ketika mereka ditolak, ketika kemudian mereka manajemen waktu lagi. Jadi akhirnya pembinaannya based on problem. Apa yang menjadi masalah buat mereka, kemudian kita pecahkan melalui training. Oh, apa masalahnya? Saya ditolak terus, bikin training. Bagaimana kalau lagi ditolak dan kemudian closing? Kemudian manajemen waktu. Oke, kalau begitu saya share ya bagaimana cara manajemen waktu. Jadi membina itu ada dua, based on story, yang kedua adalah based on problem. Ya. Ada yang berdasarkan cerita kita, ada yang berdasarkan masalah mereka. Ya, setelah itu baru kita evaluasi. Dievaluasi, berhasil nggak sih setelah training, di mentoring sama kita, dijalankan nggak sih apa yang kita trainingkan? Nah, setelah itu maka yang terjadi adalah berkembang nih. Setelah dievaluasi, oh ternyata tidak dijalankan setelah kita training, maka yang harus dilakukan selanjutnya apa nih? Gitu kan, menyempurnakan. Menyempurnakannya bagaimana? Yuk sekarang mas selesai training, saya mau kasih challenge. Coba pengen lihat manajemen waktu versi kalian.
Dia liatin nih manajemen waktu versi kalian, versinya masing-masing. Kemudian bilang sama dia, kalau dijalankan selama 3 hari secara disiplin, kasih report ke saya apa hasilnya. Itu namanya mentoring. Ya, jadi mentoring. Nah, setelah di mentoring itu, maka ada challenge. Ya, kalau dijalankan selama 3 hari dan ternyata kalian bisa closing lebih banyak dibandingkan 3 hari sebelumnya, saya kasih reward. Nah, penting nggak sih kasih reward? Rewardnya apa teh? Karena sebetulnya fee saya juga tidak begitu besar. Reward itu tidak selalu bentuknya uang, tidak juga selalu bentuknya barang. Reward bisa apa saja. Kalau di saya reward 350.000 lebih omsetnya. Apa yang saya kasih? Salah satunya adalah e-book. E-book ilmu lagi, dikasih 5 e-book. Mereka belajar lagi tentang follow up, tentang apa. Mereka sudah happy. Ya. Jadi jangan berhenti tuh kayak begitu teman-teman. Yes, kita sisa 6 menit lagi. Siapa yang mau nanya? Langsung tanya jawab saja. Ya, sisa 6 menit lagi ya teman-teman ya. Karena kita tadi silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Jadi teman-teman, saya sambil ngomong ya. Nanti kalau mau nanya langsung acungkan tangan saja. Jadi yang namanya reseller produktif, akhirnya itu adalah pembinaannya tidak pernah berhenti. Jadi kalau misalnya ada leader bilang kayak begini, saya waktu membina, ya sudah kalau begitu relakan resellernya tidak produktif atau jaringannya tidak produktif. Oke Mbak Aen, mau tanya Mbak Aen, tangannya gini tadi atau nutupin kamera itu? Oke, silakan yang mau nanya. Siapa di sini yang merasa tidak punya waktu untuk membina jaringan? Karena sibuk sebagai ibu rumah tangga, ada yang seperti itu, tidak konsisten tiap hari membina jaringan atau membina mitra? Ada? Ada. Ada. Mbak Reni, kenapa? Teh, mau bertanya tentang tadi evaluasi. Oi. Jadi misalkan kita udah membina nih, terus kita mengadakan evaluasi kepada mitra-mitra kita. Nah, evaluasi itu baiknya dilakukan per interval berapa waktu ya Teh? Karena kan pasti kalau misalnya terlalu cepat, terkesannya tuh kayak memaksa nggak sih Teh? Lu takut ada perasaan kayak ya, gitu? Ya leader harus dimaksa dong. Leader itu jangan takut untuk memaksa jaringan kita untuk bertumbuh lebih baik. Jangan sampai, aduh aku nggak enak, takutnya disangka maksa. Ya nggak bisa. Leader itu sifatnya itu harus memaksa dan mendorong mereka. Yang namanya evaluasi itu bisa harian, 3 harian, bisa per training, bisa per minggu, per bulan, dan per tahun. Setiap hari itu kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Wajar leader itu memaksa mereka kalau untuk menuju lebih baik. Paksa mereka memiliki manajemen waktu, ya harus dong, jangan merasa nggak enak, ya tetap harus melakukan yang namanya paksaan sepanjang itu untuk kebaikan mereka. Ingat, yang dipikirkan leader itu bukan untuk dirinya sendiri. Saya memaksamu itu bukan untuk saya, tapi bagaimana kamu bisa berkembang di bisnis ini untuk kamu sendiri kok. Ya, itu bahasa yang harus diberikan kepada leader, kepada jaringan kita. Seperti halnya saya bilang, leader itu adalah seorang ibu. Ya. Jadi kalau seorang ibu tahu kapan memaksa anaknya, ibu tahu kapan meluk anaknya, ibu tahu kapan marah sama anaknya, ibu tahu juga kapan akan mendorong anaknya, bahkan ibu tahu kapan anaknya tidak perlu naik kelas. Karena ibu tahu yang terbaik untuk anaknya. Kalau masih ada leader yang merasa nggak enakan seperti itu, ya bukan leader lah itu namanya. Ya. Deal, Mbak Reni? Oke, Teh. Paham, Teh. Terima kasih, Teh. Sama-sama. Silakan yang mau nanya lagi. Masih ada waktu 3 menit lagi. Saya punya buku, namanya buku Jadi Leader yang diuber-uber. Bagaimana tim saya ini sukanya itu adalah memberikan target, bukan karena saya yang memberikan target, tapi mereka yang mentarget dirinya sendiri. Salah satunya adalah leader saya, dia Oktivita ini. Dia bilang, Teteh, aku mau nyampe 100 juta. Dia yang bikin sendiri. Ya, kemudian ada yang leader saya, Teteh, saya mau 200 juta. Dia yang bikin sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi leader yang diuber-uber seperti itu? Itu ada polanya. Ya, salah satunya adalah kita yang harus jadi role model mereka. Seperti halnya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka kita adalah madrasah pertama bagi jaringan kita. Ya,
Jadi udah nggak perlu lagi nanti kalau kita sudah jadi role model mereka, sudah nggak perlu ngejar-ngejar mereka untuk target. Kita yang dikejar-kejar sama mereka. Dia itu nanya, teh kalau aku nyampe 100 juta teteh mau ngasih apa sama gue? Gaya amat kata aku ya. Begitulah leader yang diuber-uber. Dia yang bikin target sendiri, bukan kita yang ngejar dia untuk bikin target. Itu ada namanya jadi leader yang diuber-uber. Saya rekomen banget untuk timnya Mbak Erlia ini untuk ikut baca buku jadi leader yang diuber-uber. Cari tahu gimana caranya. Mitra itu bukan kita yang kejar-kejar, tapi mereka yang ngejar-ngejar kita. Saking mereka itu udah kayak ke ibu aja sama kita. Ya. Setuju? Setuju nggak? Ini kurang semangat atau kayak gimana ya? Apalagi pada nahan nafas ini ya. Setuju. Mau. Setuju, Teh. Ini tuh terpukau. Langsung iya. Oh iya, harusnya gini Biar gitu. itu ya Teh. Biar mitranya terkintil-kintil gitu, biar terpesona sama leadernya. Kok leader bisa begitu Iya. ya? Iya Kalian itu, bikin Teh. dong Zoom kayak begini. Ayo kita nge-Zoom dan dia lihat bagaimana cara leadernya bicara. Terus dia gini aja melongo. Kenapa sih kalian kenapa? Aku terpesona sama leader katanya gitu. Akhirnya apa? Kita tuh jadi inspirasi buat mereka. Ya, kita tuh jadi pengen didempetin terus sama jaringan kita. Jangan lagi nge-Zoom kayak gini. Jadi gini ya, siap sukses gitu ya. Pelan-pelan gitu. Ya, jaringannya juga kata mitranya haroream teuing katanya gitu ya. Leadernya aja kayak nggak makan. Oke? Ya, ada Mbak Nurul sambil boboan gitu ya. Nontonnya Mbak Nurul. Jangan ngantuk dulu ya. Ya gitu. Mbak Nurul Musyafaah. Ini bobo beneran kayaknya Mbak Nurul. Jadi, buatlah jaringan Anda itu happy untuk bertemu dengan Anda, untuk meeting dengan Anda, untuk kejar target bersama Anda. Ya, less than 1 minute again. Masya Allah, sudah sebentar lagi ya. Kita kasih tahu dan mohon maaf kalau ini tiba-tiba putus. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian. Kalian tidak nyampe challenge saya 25 orang yang hadir hari ini. Jadi saya mau jitak personal, jitak virtual buat kalian semua ya. Ayo Mbak Erlia, oke, saya jitakin semua ya. Tak, 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 tak. Gimana mau dapat mitra yang aktif? Kalian aja challenge-nya nggak dapat. Ya, harus lebih baik jadi leader. Harus bisa pecahkan. Nanti minta sama dia atur waktu lagi Zoom sama saya, tapi saya pengen 100 orang yang hadir. Nggak mau saya kalau nggak 100. Siap? Siap, Teh. Oke, thank you untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih baik. Mudah-mudahan